yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur sekali kalau pada malam hari ini kita bisa sama-sama untuk kembali bersekutu pada tahun yang baru di 2021 ini. Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikannya di dalam kehidupan kita. Kita mau mengagungkan namanya, kita mau mengagumi akan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari bersama saudara kita pujikan, ku kagum hormat akan Engkau. Biarlah dengan penuh hormat kita mau datang kepada Tuhan, ke dalam hadirat-Nya yang kudus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Mari kita berdoa. Seperti pujian yang baru saja kami naikkan Tuhan, bahwa memang hanya Engkaulah yang layak untuk menerima segala pujian dan hormat kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, kasih setia Tuhan, karya Tuhan yang begitu nyata, yang terus kami rasakan tiap-tiap harinya. Sehingga pada hari ini kami juga boleh memasuki
bulan yang baru, kami boleh mengikuti persekutuan di tahun yang baru ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tapi kami juga menyadari Bapa bahwa kami seringkali mengecewakan hati Tuhan. Karena itu sebelum kami lebih jauh lagi untuk memuji Engkau, kami rindu kiranya Engkau boleh menyucikan dan menguduskan setiap kami, mentahirkan kami Bapa. Sehingga sungguh pujian yang kami naikkan padamu pada sore hari ini boleh sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kuasailah hati dan juga pikiran kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian, kita bersyukur sekali karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu saya mengajak untuk kita sekalian untuk bertepuk tangan. Kita mau mengatakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang layak untuk dipuji. Dengan bersemangat mari kita pujikan lagu ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kaulah layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Saudara, kita bersyukur buat cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu mari bersama-sama kita mensyukuri kebaikan Tuhan itu. Kita pujikan, hatiku percaya. Aku mau selalu bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Dengan bertepuk tangan mari kita bersama pujikan lagu ini. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku.
Mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita bersorak untuk Tuhan. Kita bersorak untuk kasih setianya di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita mau katakan, Bapa, lembutkanlah hatiku Tuhan, untuk aku dapat mendengarkan firman-Mu, untuk aku dapat menerima firman-Mu. Bersama-sama kita pujikan, Bapa, lembutkanlah hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat malam ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan kita di Komisi Wanita Unike. Kita bersyukur kita boleh memasuki bersama tahun yang baru, tahun 2021. Ini semua adalah karena anugerah Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita mohon pertolongan Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama bersekutu kembali. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami bersyukur, kami juga boleh berdoa kepada Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mempersiapkan hati dan diri kami untuk masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa, kami mohon pertolongan Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus yang boleh menuntun kami kepada kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu. Di tengah segala keterbatasan dan kelemahan dia, Tuhan mampukan dia untuk menyampaikan firman Tuhan ini dan menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Kami siap dan rindu mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian, kita akan bersama-sama membaca dari bagian firman Tuhan di dalam surat Kolose pasal yang ketiga ayat 12 dan ayat 14. Kolose pasal 3 ayat 12 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memasuki tahun yang baru, hal apa yang terlintas di dalam pikiran kita yang akan kita lakukan? Banyak orang, ibu-ibu sekalian, sewaktu memasuki tahun yang baru, hal yang pertama yang mereka lakukan adalah mengatur dan membuat rencana-rencana yang baru. Mereka bertekad kalau tahun baru itu harus lebih baik daripada tahun yang sudah berlalu. Tetapi ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sayangnya banyak kali orang-orang itu hanya memperhatikan hal-hal yang bersifat lahiriah. Seperti pendapatan saya ini makin banyak atau tidak ya di tahun 2021 ini. Atau mungkin ada yang berpikir penampilan saya semakin baik atau tidak ya. Dipandang dan dihormati orang atau tidak ya. Semua hal-hal yang boleh dikatakan bersifat sementara, yang terus terlintas di dalam pikiran kita dan bahkan yang terus kita bicarakan dan kita rencanakan di dalam kehidupan kita di tahun 2021 ini. Hampir boleh dikatakan tidak ada memikirkan soal bagaimana kita memberikan satu porsi tersendiri bagi pertumbuhan hidup rohani kita. Apakah iman kita akan lebih baik, semakin bertumbuh, semakin teguh di dalam Tuhan, dan bahkan apakah pengenalan akan Tuhan sudah semakin dalam dan bahkan dalam lagi. Bagaimana supaya kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, bagaimana kita melayani Tuhan di dalam tahun 2021 ini dan sebagainya. Ibu sekalian, sewaktu kita berpikir hal-hal yang rohani, secara tidak langsung menyadarkan kita bahwa ketika kita memasuki tahun yang baru ini, satu hal yang harus kita perhatikan adalah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan memasuki tahun yang baru bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan karena kita layak memasuki tahun yang baru ini ibu-ibu sekalian. Tetapi semua adalah karena apa? Karena anugerah Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan. Karena itu ibu-ibu sekalian sudah sepatutnya lah kita menghargai anugerah itu. Dan bahkan kita terus belajar melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita perhatikan ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita diajak hari ini untuk
belajar, yaitu mengenai tema renew. Renew ini maksudnya tidak lain adalah mengajak kita untuk bagaimana memperbaharui akan seluruh aspek daripada kehidupan kita. Dan terlebih lagi itu adalah aspek rohani, spiritual, di mana kita hendak memperbaharui satu kehidupan kita di tahun yang baru ini, tahun 2021. Yaitu mengajak kita bagaimana kita menghargai anugerah yang Tuhan sudah berikan tahun yang baru 2021 ini. Yaitu dengan belajar melakukan kehendak Tuhan. Apa itu ibu-ibu sekalian kehendak Tuhan yang kita bisa lihat di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-13, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-14. Yang pertama yaitu adalah adanya kehidupan yang dipenuhi dengan belas kasih dan kemurahan. Adanya kehidupan yang dipenuhi dengan belas kasih dan kemurahan. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang kemurahan, kita tahu bahwa kemurahan adalah satu rasa belas kasih terhadap orang yang ada di sekitar kita. Khususnya diajak bagi kita melihat bagaimana orang-orang Kristen yang mengalami penderitaan, baik itu menderita masalah fisik, mental atau emosional, dan bahkan mewujudkannya di dalam perbuatan yang dilakukan, yaitu dengan senang hati yang tidak lain adalah mencerminkan kasih Kristus. Yang secara tidak langsung yang kita lakukan ini adalah meringankan penderitaan orang-orang yang kita layani. Ibu-ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, jadi orang yang hidup dengan belas kasihan dan kemurahan, tidak mungkin orang itu menaruh dendam terhadap orang-orang yang bersalah kepada mereka. Bahkan tidak menjauhi dan memandang rendah orang-orang yang secara fisik, secara keuangan maupun secara mental tidak lebih baik dari mereka. Melainkan mereka akan berdoa, memperhatikan dan menolong orang-orang ini. Itulah ibu-ibu sekalian yang dikatakan berkenaan dengan kemurahan, belas kasih yang ada di dalam kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang selalu ingin mewujudkannya dengan memperhatikan orang-orang atau sesama saudara seiman yang mengalami penderitaan, baik itu secara fisik, mental maupun emosional. Apakah yang sudah kita lakukan bagi sesama kita sampai hari ini? Yang kedua, ibu-ibu sekalian, kehendak Tuhan yang Tuhan ingin ada di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah mengalami akan anugerah Tuhan. Tuhan berkehendak, yaitu supaya kita ada satu kehidupan yang dipenuhi dengan kerendahan hati dan kelemah lembutan. Dipenuhi dengan kerendahan hati dan kelemah lembutan. Rendah hati di sini ibu-ibu sekalian artinya tidak sombong, ya, atau tidak angku, tidak meninggikan diri sendiri dan bahkan merendahkan orang lain. Orang yang rendah hati dan lemah lembut ibu sekalian adalah orang yang mampu mengampuni orang lain. Bagi dia mengampuni adalah suatu hal yang menjadi kebiasaan di dalam kehidupannya. Karena itu mengalir dengan sendirinya. Mengapa ibu-ibu sekalian? Karena memang sudah terbentuk di dalam satu kehidupan yang dekat dengan Tuhan dan yang ada Tuhan di dalamnya. Kalau dia tidak mengampuni, dia akan merasa sakit atau ada yang kurang, sepertinya ada yang salah di dalam menjalani kehidupannya. Dia merasa tidak tentram, tidak nyaman. Itu ibu-ibu sekalian yang terjadi. Bahkan dia juga orang yang rendah hati ini, bahkan orang yang tidak sombong ini adalah orang yang juga bersedia ditegur
Dia akan menerima kesalahannya tanpa banyak alasan ini dan itu. Orang yang rendah hati juga adalah orang yang akan menjaga perkataannya agar tidak menyakiti orang lain. Dan bahkan juga tidak mudah mengucapkan sumpah di dalam diri dia atau lewat mulut bibirnya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia hanya manusia biasa. Hasil ciptaan Tuhan. Dengan segala apa yang ada. Sehingga tidak layak untuk bersumpah atas apapun juga. Dia akan selalu mendahulukan Tuhan. Di atas segala tradisi, di atas segala pekerjaan, bahkan di atas keluarganya. Bahkan juga di atas dirinya sendiri. Ibu-ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimanakah dengan kehidupan kita? Dengan segala kemampuan yang Tuhan titipkan dan Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin kita punya keunggulan, mungkin kita punya kelebihan di atas segala apa yang ada di dalam diri kita. Baik itu posisi, baik itu segala talenta, kemampuan, keahlian dan lain sebagainya. Adakah itu membuat kita semakin meninggikan diri kita? Dan kita lupa siapa yang memberikan semua kemampuan dan keahlian itu kepada kita. Mari ibu-ibu sekalian di tahun yang baru ini. Kita kembali melihat kepada diri kita masing-masing. Adakah kerendahan hati di dalam diri kita? Tidak sombong, tidak angkuh, bahkan tidak meninggikan diri sendiri dan berusaha merendahkan orang lain. Tidak seperti demikian. Tetapi justru semakin merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Menyadari bahwa semua yang ada di dalam diri kita adalah karena anugerahnya. Karena anugerah Tuhan dan Tuhan berkehendak kita menyatakan dengan penuh kerendahan hati juga kepada sesama kita. Biarlah di tahun 2021 mari kita wujudkan sikap seperti demikian ini kepada saudara-saudara kita seiman dan bahkan kepada orang yang ada di sekeliling kita. Yang ketiga, ibu-ibu sekalian, Tuhan menghendaki supaya kita hidup di dalam kesabaran. Orang yang sabar bukan hanya dapat mengendalikan amarahnya, tetapi orang yang sabar juga adalah orang yang tekun dan rajin di dalam segala hal. Saya tidak tahu bagaimana dengan kehidupan doa setiap kita. Yang sudah kita jalani mungkin tahun demi tahun, bahkan puluhan tahun ibu-ibu sekalian sudah kita jalani dalam kehidupan kita. Di dalam kita berdoa, di dalam kita bersaat teduh, adakah kita terus dibentuk dan bahkan menghasilkan satu sikap hidup yang sabar yang Tuhan kehendaki ada dalam hidup kita. Orang yang sabar ibu-ibu sekalian adalah orang yang tidak akan cepat bosan dan tidak akan menyerah. Khususnya di dalam berdoa sekalipun dia tidak akan menyerah sampai doa dikabulkan oleh Tuhan. Sampai keinginannya dikatakan dipenuhi oleh Tuhan. Bahkan orang yang dipenuhi dengan kesabaran itu tidak akan hitung-hitung waktu yang sudah diberikan oleh Tuhan bagi dia. Untuk berdoa dan bahkan juga untuk bersaat teduh. Orang yang sabar juga dikatakan adalah orang yang tetap tekun di dalam berdoa. Sekalipun mungkin jawaban doa adalah bukan sesuai dengan kehendak kita. Ibu-ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, satu hari ada seorang wanita yang mengajari keponakan dia yang masih kecil. Biasanya anak ini adalah anak yang baik. Dan dikatakan anak ini selalu memberi perhatian. Tetapi kali itu dikatakan atau saat itu gitu ya. Anak ini tidak dapat memusatkan perhatiannya kepada pelajaran. Tiba-tiba si anak itu berkata, "Tante, bisakah saya berlutut dan meminta Tuhan untuk membantu saya menemukan kelereng saya?" Lalu tante ini sebetulnya di dalam hati mungkin tertawa begitu ya. Tetapi mengingat kepolosan daripada anak atau keponakannya ini. Tante itu berkata, "Silakan,
Dia memberikan izin kepada keponakan ini untuk berlutut di sebelah kursinya. Dan keponakan itu menutup mata dan berdoa di dalam hati. Ya, dikatakan tanpa bersuara. Kemudian setelah dia berdoa, dia melanjutkan pelajarannya dengan senang hati. Rasanya sukacita seperti demikian gitu loh. Ibu-ibu sekalian. Lalu sebetulnya ingin bertanya tante ini kepada keponakannya ini. Akhirnya ditunda sama dia. Tapi keesokan harinya tante ini dengan rasa takut gitu ya. Dia terus kemudian bertanya. Karena jangan-jangan tante ini berpikir si anak belum menemukan mainannya. Sehingga dia kehilangan imannya yang sederhana seperti demikian ini. Akhirnya tante ini bertanya, sayang, apakah kamu sudah menemukan kelerengmu? Lalu kemudian apa jawab keponakannya, ibu-ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan? Dia jawab, belum tante, tetapi Tuhan membuat saya tidak menginginkannya lagi. Ibu sekalian satu jawaban yang sungguh di luar dugaan daripada tantenya ini. Dia katakan, tetapi Tuhan membuat saya tidak menginginkannya lagi. Ibu sekalian, ketika seringkali kita berdoa, banyak kali kita berdoa menjadikan sikap tidak sabar ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita mengatur semua doa yang kita panjatkan harus dijawab sesuai dengan kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Tetapi berbeda sekali dengan kehendak Tuhan. Ketika Tuhan menjawabnya bagi kita, bukan sesuai dengan waktu kita, tetapi sesuai dengan waktu Tuhan. Dan bahkan tepat yang diberikan itu sesuai apa yang kita butuhkan. Mungkin sampai hari ini ketika kita terus berdoa, kita belum mendapatkan jawabannya. Tetapi adakah kerinduan bagi kita menjawab seperti seorang anak kecil ini? Bahwa Tuhan membuat saya tidak menginginkannya lagi. Kenapa berusaha untuk berpikir yang positif seperti demikian, ibu-ibu sekalian? Karena akan membuat kita lebih sukacita. Membuat kita lebih damai sejahtera. Karena kita sadar ketika mungkin itu belum dijawab dan tidak dijawab oleh Tuhan, itu berarti Tuhan tidak menghendaki doa yang kita panjatkan kepada Dia. Karena itu ibu-ibu sekalian, tetaplah kita bersabar. Karena Tuhan akan memberikan yang lebih baik lagi bagi kita. Di balik semua permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Sabar. Itulah yang Tuhan inginkan ada dalam hidup kita. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sudah melihat beberapa hal yang Tuhan inginkan ada di dalam kehidupan kita. Yaitu kehidupan yang dipenuhi dengan satu kehidupan yang penuh dengan belas kasihan dan kemurahan. Dan bahkan juga ada satu kehidupan yang dipenuhi dengan kerendahan hati, bukan kesombongan. Bahkan juga kehidupan yang dipenuhi dengan kesabaran dan kelemah lembutan. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya ini dapat kita lakukan. Dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita. Yang terpenting apa? Kita ada kasih di dalamnya. Karena kasih adalah satu kekuatan luar biasa yang membuat keluarga kita semakin hangat dan harmonis. Kasih menutupi kesalahan siapapun, termasuk pasangan dan bahkan anak-anak kita. Karena seseorang yang punya kasih maka dia bisa hidup dalam belas kasihan. Dia bisa hidup di dalam kemurahan. Dia bisa hidup di dalam kerendahan hati, kelemah lembutan dan bahkan kesabaran. Rasul Paulus, ibu-ibu sekalian, di dalam pembacaan kita pada malam hari ini mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih.
Kita adalah orang-orang yang dikuduskan dan dikasihi Allah. Kita adalah orang-orang yang dibaharui, yang bahkan terus memperbaharui hidup kita di hadapan Allah dan menjadi satu ciptaan yang baru. Tahun yang baru ini, di dalam ibadah kita yang pertama ini, ibu-ibu sekalian, adalah satu kesempatan bagi kita untuk melihat kembali akan keberadaan diri kita masing-masing. Apakah kita benar-benar sudah hidup sebagaimana ciptaan baru harus hidup? Atau hidup kita sama saja dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah? Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita harus dan kita belajar meningkatkan kualitas hidup kita sebagai pengikut Kristus. Jangan biarkan dosa di masa lalu atau kelemahan di masa lalu menguasai kita. Mungkin di tahun yang lalu kita belum bisa hidup di dalam kasih yang memampukan kita untuk berbelas kasihan, untuk ada kerendahan hati, kemurahan hati, dan bahkan kesabaran. Mari, di tahun yang baru ini, kita harus menang atas segala kelemahan kita yang sudah berlalu di tahun yang baru. Mari kita miliki cara hidup orang yang dipilih, orang yang dikuduskan, orang yang dikasihi Allah, yaitu penuh kasih yang memampukan kita untuk hidup dengan belas kasihan, dengan kemurahan, dengan kerendahan hati, dengan kelemah lembutan, dan bahkan dengan kesabaran. Kemenangan Tuhan akan ada bersama dengan kita. Penyertaan Tuhan akan terus mengikuti kita. Iman yang teguh di dalam Tuhan, mari terus kita nyatakan dalam hidup kita sebagai orang yang dipilih, yang dikuduskan oleh Allah. Di dalam seluruh aspek hidup kita, mari kita terus memperlihatkan bahwa Tuhan yang ada, Tuhan yang hidup selalu bersama dengan kita dan memberkati hidup setiap kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Pada malam hari ini ya Tuhan, bahkan di tahun yang baru ini, kami boleh bersama-sama mengawalinya dengan bersekutu dan beribadah kepada Tuhan di dalam persekutuan Komisi Wanita Unika. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang boleh diberitakan bagi kami. Ketika kami rindu ya Tuhan untuk memperbaharui hidup setiap kami di tahun yang baru ini, biarlah kami tetap berjalan di dalam kehendak Tuhan. Sebagaimana Tuhan menghendaki kami untuk memperbaharui satu kehidupan yang dipenuhi dengan kemurahan dan belas kasih, dipenuhi dengan kerendahan hati, dipenuhi dengan kelemah lembutan dan bahkan kesabaran ya Tuhan. Biarlah Engkaulah yang boleh menuntun kami untuk mewujudkannya bersama dengan Tuhan bagi sesama kami dan atas sesama kami yang boleh ada di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu ini akan terus semakin meneguhkan iman percaya kami dan bahkan memberkati setiap kami untuk menjalani tahun yang baru ini, tahun 2021, terus berjalan di dalam pimpinan Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Suara hamba-Mu sudah berhenti. Kami percaya suara Roh Kudus akan terus berbicara kepada setiap kami dan bahkan menuntun perjalanan hidup kami di tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita sudah memasuki tahun 2021 ini. Ini merupakan persekutuan yang pertama kali di dalam Komisi Wanita Unika di tahun 2021. Kita bersyukur Tuhan sudah memberikan anugerahnya kepada setiap kita boleh memasuki tahun yang baru ini. Kiranya firman-Nya boleh terus menuntun kita untuk diwujudkan bagi sesama kita, bagi saudara seiman kita maupun bagi orang-orang yang masih di luar Tuhan. Biarlah kehidupan kita yang sudah ada Kristus, yang dipenuhi dengan kelemah lembutan, kemurahan hati, belas kasih, dan bahkan kerendahan hati, itu semakin nyata dan memberkati orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Ibu-ibu sekalian, ada pengumuman yang harus diperhatikan oleh kita. Pada bulan Februari kita akan adakan persekutuan, bukan di minggu pertama tetapi Kamis yang ketiga.
Kamis yang ketiga. Kenapa Ibu-ibu sekalian? Karena kita akan bersama-sama merayakan tahun baru Imlek. Ya, kita akan merayakannya via Zoom online sehingga kita bisa bertatap muka kembali di tahun baru Imlek itu. Jadi mohon perhatiannya ya, Ibu-ibu sekalian bisa mengenakan pakaian Shanghai ya, sehingga kita boleh berjumpa bersama-sama gitu seperti demikian, atau baju merah gitu ya, karena kita merayakan tahun baru Imlek. Lalu kemudian hari itu akan dilayani oleh hambanya penginjil Heni Kalangi ya, Heni Kalangi. Mohon perhatian daripada ibu-ibu sekalian, dan bahkan kita akan mengumumkan hari itu karena kita akan mengadakan lomba ya, mengumumkan lomba untuk membuat lampion di dalam tahun baru Imlek. Jadi nanti kira-kira 1 minggu atau 10 hari sebelumnya, ibu-ibu sekalian akan dikirimkan ya kertas angpau untuk kita buat lampion, dan bersamaan dengan videonya untuk kita bisa perhatikan cara membuat lampion itu. Jadi mari kita bergegas ya untuk bersama-sama mengikuti lomba ini, sehingga nanti pada hari H-nya ibu-ibu sekalian akan diperlihatkan kepada ibu-ibu sekalian hasil daripada karya ibu-ibu sekalian, dan ibu-ibu juga bisa akan diumumkan juara daripada lomba itu sendiri ya. Jangan ketinggalan ya, semua diharapkan bisa berpartisipasi dan mengikutinya. Mohon perhatian ibu-ibu sekalian. Tanggal 18 Februari hari Kamis jam 7 malam. Hamba Tuhan yang melayani penginjil Heni Kalangi. Terima kasih. Ibu-ibu sekalian, kita hari ini juga akan berdoa untuk beberapa saudara kita seiman yang berulang tahun di bulan Desember kemarin, yaitu Ibu Emi, Ibu Natalia, dan Ibu Eka Sriwati. Ya, kita akan berdoa untuk mereka, dan diingatkan kembali juga bagi ibu sekalian yang ingin mempersembahkan persembahan di dalam persekutuan kita hari ini, bisa mentransfer sesuai dengan yang sudah tertera di YouTube itu ya, di YouTube yang sudah diberikan kepada kita. Lalu kemudian berikan inisial KW ya, atau Komisi Wanita persembahan itu. Mari kita berdoa saat ini. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur ya Tuhan, kami boleh bersekutu bersama pada malam hari ini. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk beberapa saudara seiman kami yang boleh berulang tahun di bulan yang lalu, bulan Desember. Kami mau berdoa untuk mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Emi, Ibu Natalia, dan juga Ibu Eka Sriwati. Kami berterima kasih kepada Tuhan untuk pimpinan Tuhan bagi mereka. Tuhan sudah menambahkan 1 tahun usia mereka. Kami bersyukur ya Tuhan, hari lepas hari mereka pun boleh merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami tetap menyerahkan ya Tuhan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Di hari-hari ke depan ya Tuhan, biar mereka terus diberkati oleh Tuhan, diberikan tubuh yang sehat, bahkan diberikan hikmat di dalam setiap pekerjaan apapun aktivitas yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Mereka pun boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling mereka, bahkan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur hari ini kami boleh diberikan kesempatan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini. Dan Tuhan yang boleh memberkati, boleh ya Tuhan dipakai untuk pelebaran pekerjaan pelayanan Tuhan, baik di dalam persekutuan wanita maupun juga di dalam gereja kami di GKA Agape ini. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap kami di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami boleh diberkati oleh Tuhan dalam setiap usaha dan pekerjaan kami yang boleh kami lakukan. Kami juga boleh semakin menerima berkat dan anugerah daripada Tuhan. Sekalipun di dalam situasi yang sulit ini ya Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan akan terus memberkati kami dan memampukan kami untuk bisa memberikan dan berbagi bagi pelayanan gereja Tuhan di GKA Agape ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Engkau juga berkati segenap pengurus dari Komisi Wanita.
Di dalam pelayanan di tahun 2021 ini pun ya Tuhan, boleh semakin diberkati oleh Tuhan dan bahkan semakin memuliakan nama Tuhan. Dan setiap momen demi momen ketika kami bisa terus melayani Tuhan, kami semakin giat mengerjakannya untuk Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan setiap kami pun ya Tuhan, boleh Tuhan berkati dengan setia kami menjalani persekutuan ibadah kami bersama-sama dengan para wanita yang lainnya, para ibu-ibu sekalian. Dan kami juga boleh diberkati oleh Tuhan. Kami juga terus ya Tuhan diberkati oleh Tuhan di dalam memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa yang boleh kami panjatkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh terus memimpin di dalam sisa waktu pekerjaan kami, bahkan aktivitas kami yang masih harus kami lakukan pada hari ini. Dan besok ya Tuhan, dan kami juga boleh istirahat dengan baik. Dan besok dengan kekuatan yang baru, kami boleh diberkati oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan kami kembali. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.